Bab 1355. Bertarung. Pernikahan. Edelin Li tidak berbohong, segera tanah makam Dao mulai mengadakan upacara pernikahan untuk keduanya. Di puncak gunung, Edelin Li berdiri diam. Di samping Edelin Li, ada Ahmad Su yang pergi ke alam semesta 5 dimensi untuk menjemput Miley Ye. Setelah sekian lama, Edelin Li tiba-tiba berkata, "Bagaimana?" Ahmad Su berkata dengan suara lembut, "Jenius surgawi jarang ada di dunia. Yang paling penting adalah orang ini bijaksana, berhati gelap, eklektik." Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian melanjutkan, "Nak, orang ini sulit dihadapi." Edelin Li mengangguk, sangat sulit untuk dihadapi. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu di telapak tangannya, banyak pembuluh darah merah kecil tiba-tiba muncul. Edelin Li berkata dengan lembut, "Paman Su, dalam keadaan normal, berapa lama aku akan mencapai pencerahan?" Di atas alam kebenaran Taoisme, Daoting adalah alam Yu Dao, dan tanah makam Dao adalah alam terobos Dao, juga tercerahkan. Karena di atas alam terobos, tidak ada orang yang keluar dari jalan yang baru, demikian juga mereka yang memutuskan untuk menerobos Tao pada akhirnya tetap kembali ke ranah kitab Taoisme. Inilah mengapa tanah makam Dao sangat peduli dengan kitab Taoisme. Setelah hening sejenak, Ahmad Su berkata, "Setidaknya 30 tahun. 30 tahun. Edelin Li menggelengkan kepalanya, "Terlalu lama." Ahmad Su menghela nafas dengan suara rendah, "Jangan terburu-buru. Alam Taoisme. Bahkan di tanah makam Dao, hanya ada 2 orang." Edelin Li tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Paman Su, bagaimana jika garis darah aku berevolusi lagi?" Mendengar ini, mata Ahmad Su tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Edelin Li, "Tujuanmu yang sebenarnya adalah garis darah." Garis darah. Garis darah Edelin Li sangat istimewa, dengan kekuatan melahap, yaitu ia dapat melahap garis darah orang lain untuk memperbaiki dirinya. Edelin Li berkata dengan lembut, "Kekuatan garis darahnya adalah yang terkuat yang pernah aku lihat sejauh ini kecuali darah aku yang melahap. Jika aku bisa melahap darahnya, aku pasti bisa naik pangkat lagi, dan begitu aku menikah dengannya, jika dia tidak ada, alam semesta 5 dimensi dan kitab Taoisme akan jatuh secara logis ke tangan tanah makam Dao, 3 burung dengan 1 batu." Ahmad Su berkata dengan suara yang dalam, "Nak, orang ini benar-benar tidak sederhana, kamu harus memikirkannya." Mata Edelin Li perlahan tertutup, itu sepadan dengan risikonya. Ahmad Su sangat diam. Edelin Li tersenyum dan berkata, "Paman Su, mari kita persiapkan pernikahannya." Ahmad Su ragu untuk berbicara. Edelin Li tersenyum dan berkata, "Pergilah." Melihat Edelin Li telah mengambil keputusan, Ahmad Su berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di puncak gunung, mata Edelin Li perlahan tertutup. Pada saat ini, darah di sekujur tubuhnya berangsur-angsur bergetar. Nyatanya, saat dia melihat Miley Ye, darahnya berdenyut, itu adalah kegembiraan. Menelan garis darah tentu harus menelan darah yang kuat, dan jelas, kekuatan garis darah Miley Ye sangat kuat. Setelah sekian lama, Edelin Li tiba-tiba membuka matanya, lalu dia tersenyum tipis, "Kamu orang yang menarik, aku juga ingin berteman denganmu, tapi sayangnya, aku ingin kekuatan darahmu lebih banyak." Di dalam ruangan, Miley Ye duduk bersila di tanah, dan di depannya adalah pedang penakluk jiwa. Pedang penakluk jiwa saat ini telah menyerap semua jiwa dunia bawah dan pedang penakluk jiwa saat ini adalah puncak alam Yu Dao. Jika ditambah pedang penakluk jiwa, bahkan beberapa master alam Yu Dao hampir tidak bisa melawannya, karena untuk alam Yu Dao, hampir tidak ada lawannya. Dan sekarang,
tingkatan alamnya sendiri adalah keadaan alam kebenaran Taoisme. Namun kekuatan tempurnya jauh melebihi alam kebenaran Taoisme. Dia sekarang memiliki 3 kartu hall terkuat. Yang pertama adalah pedang penakluk jiwa. Pedang ini ditambah dia, bahkan Master Alam Yudao juga sulit untuk melawan. Yang kedua adalah kitab Taoisme seni bela diri, tinju Tao dan mencari kematian. Terutama tinju Dao, kekuatan tinju ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Master Alam Yudao biasa. Yang terakhir adalah kekuatan garis darahnya. Kekuatan garis darahnya adalah yang paling menakutkan dari 3 kartu hall-nya. Begitu kekuatan garis darah ini diaktifkan, dia akan memasuki keadaan gila dan dalam keadaan ini, kekuatan tempurnya akan meningkat tanpa batas hingga dia mati dalam pertempuran. Bahkan, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan garis darah ini. Garis darah itu seperti apa? Dengan kata lain, seberapa kuat garis darah ini? Selain itu, ada satu lagi, yaitu domain pembunuhan yang dia pahami sebelumnya. Alam kebenaran Taoisme adalah mematikan dakwahnya. Sampai batas tertentu, niat membunuhnya telah melampaui Tao Pedang. Kekuatannya saat ini jauh melampaui Master Alam Yudao biasa. Namun, ini tidak cukup. Belum lagi yang lain, kalaupun kartunya habis semua, pasti tidak akan bisa mengalahkan leluhur Dao itu, apalagi Dao Ting dan Master Alam Yudao. Mileye perlahan menutup matanya. Kitab Taoisme. Semua kitab Taoisme harus ditemukan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mileye menarik pikirannya, bangkit dan membuka pintu. Ada seorang pria berdiri di luar pintu, yaitu Fendi He. Mileye tersenyum dan berkata, "Kakak Fendi." Fendi He sedikit tersenyum, "Saudara Ye, selamat." Mileye terkekeh dan berkata, "Kakak Fendi datang menemuiku kali ini, seharusnya bukan hanya memberi selamat padaku, kan?" Fendi He mengangguk, "Saudara Ye, kudengar Wilitu telah bergegas kembali dari dunia langit jurang." Mileye berkata dengan lembut, "Pelamar Edelin." Fendi He mengangguk, "Iya. Saudara Ye, orang ini tidak sederhana. Orang ini mengaku sebagai orang kedua dari generasi muda Tanah Makam Dao. Kekuatannya adalah kedua setelah Putri Suci. Dia adalah pelamar nomor 1 Putri Suci. Yang terpenting di belakangnya adalah keluarga Tu, dan keluarga Tu sangat kuat di Tanah Makam Dao. Pengaruh Wilitu sangat besar, dan keluarga Tu mereka selalu menginginkan Putri Suci menikah dengan Wilitu. Jadi kali ini, Wilitu kembali dengan niat tidak baik." Mileye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Fendi He berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, Tanah Makam Dao penuh intrik, kamu harus berhati-hati." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memberi tauku." Fendi He menggelengkan kepalanya, "Aku tebek harus berterima kasih. Seseorang memintaku untuk mengikuti Ahmad Su ke alam semesta 5 dimensi untuk mencari masalah. Sebenarnya, dia hanya ingin membunuhku. Jika kamu tidak berbelas kasih, aku akan mati sekarang." Tidak hanya mati, mungkin masih mati tidak diketahui. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memberi hormat pada Mileye. "Terima kasih saudara Ye karena tidak membunuhku hari itu." Hanya setelah berkenalan dengan Mileye, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Yesuan. Justru karena inilah dia berterima kasih kepada Mileye, karena Mileye tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga menyadarkannya. Mileye tersenyum dan berkata, "Kakak Fendi, apakah kamu tahu siapa yang ingin kamu mati?" Fendi He mengangguk, "Aku tahu. Tapi..." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, "Apa yang bisa aku lakukan? Mereka tidak memaksaku untuk pergi." Mileye menepuk bahu Fendi He, "Tidak apa-apa, ada banyak kesempatan untuk balas dendam." Fendi He mengangguk, "Aku mengerti."
Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di sampingnya, memegang satu set pakaian pengantin pria di tangannya. Dia melirik Mileye, "Tuan muda Ye, saatnya menikah." Mileye tertawa, "Kami sudah menikah." Setelah selesai berbicara, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan jas pengantin pria yang kabur muncul langsung di tangannya. Pernikahan. Di aula makam Dao, ada banyak master tanah makam Dao yang berkumpul dan pada saat ini, ekspresi dari master ini agak aneh. Pernikahan. Putri Suci dan Mileye langsung menikah begitu saja. Keduanya baru saja bertemu. Ketika Mileye memasuki aula utama, Edelin Lee sudah menunggu di sini. Pada saat ini, Edelin Lee mengenakan gaun pengantin merah, tetapi dia tidak mengenakan jilbab merah. Oleh karena itu, wajahnya yang tiada taraf langsung ditampilkan di mata semua orang. Edelin Lee sangat cantik, yang langka di dunia. Edelin Lee memandang Mileye dan sedikit tersenyum, "Ayo mulai." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita mulai." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Edelin Lee, lalu memegang tangan Edelin Lee secara langsung. Ekspresi Edelin Lee sedikit berfluktuasi, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak menarik tangannya. Mileye meraih tangan Edelin Lee dan berjalan tidak jauh. Bajingan ini diuntungkan. Setelah 3 sujud, Mileye dan Edelin Lee langsung pergi ke kamar pengantin, hanya menyisakan master tanah makam Dao. Lokasi kamar pengantin agak di luar dugaan Mileye, karena berada di ruang bawah tanah yang sangat dalam. Mileye melirik ke sekeliling, tertutup, hanya tempat tidur dan beberapa meja kayu sederhana. Edelin Lee tersenyum dan berkata, "Disinilah aku biasanya berlatih." "Agak sederhana, kamu tidak keberatan, kan?" Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Aku tidak keberatan." Setelah berbicara, dia duduk di tempat tidur di sampingnya, lalu menatap Edelin Lee. "Nona Edelin, apakah pernikahan ini palsu?" Edelin Lee sedikit tersenyum, "Ini pernikahan palsu, tapi aktingmu harus cukup, bagaimana menurutmu?" Mileye mengangguk, "Itu benar." Saat dia berbicara, dia duduk di kursi di sampingnya, dan berkata, "Nona Edelin harus tidur di tempat tidur." Edelin Lee duduk di tempat tidur, dia memandang Mileye, tersenyum dan berkata, "Kamu juga datang ke sini." Mileye tersenyum dan berkata, "Ini tidak terlalu bagus, bukan?" Edelin Lee berkedip, sedikit bercanda, "Mengapa? Apakah kamu takut aku akan memakanmu?" Mileye tersenyum, lalu dia berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk berdampingan dengan Edelin Lee. Pada saat ini, Edelin Lee tiba-tiba meraih tangan Mileye, sedangkan Mileye melirik Edelin Lee tanpa perlawanan. Edelin Lee tersenyum ringan, "Aku telah menyelidiki Tuan Muda Ye. Sejujurnya, aku masih mengagumi Tuan Muda Ye, terutama karena kepribadian Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye menghargai cinta dan kebenaran, terutama kitab Taoisme." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam hal ini, hanya ada sedikit pria di dunia yang dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Ye. Mileye memandang Edelin Lee dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Edelin benar-benar mencintaiku?" Edelin Lee berkedip, "Itu tidak benar, tapi benar jika aku memiliki kesan yang baik." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Edelin, kita berteman sekarang, bukan?" Edelin Lee mengangguk, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Karena kita berteman, aku ingin meminjam sesuatu darimu." Mileye bertanya sambil tersenyum, "Apa?" Meski tertawa terbahak-bahak, di menara penjara alam, pedang penakluk jiwa siap melangkah. Edelin Lee tiba-tiba memalingkan mulutnya sedikit, "Aku ingin meminjam darah Tuan Muda Ye." Saat suara itu jatuh,
Kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti Mileye. Dalam sekejap, tali merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh Mileye, dan tali ini menjebak Mileye sampai mati. Mileye memandang Edelin Lee dengan ekspresi tenang. Apa yang Nona Edelin lakukan? Apakah kamu ingin bermain dengan roh khusus? Edelin Lee tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku ingin melahap darah Tuan Muda Ye. Mendengar ini, Mileye tertegun. Saat berikutnya, pedang penakluk jiwa di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Mileye menatap Edelin Lee, wanita ini ingin bertarung darah denganku. Atau apakah ingin bertarung? Namun, Mileye masih sedikit khawatir. Apakah pedangnya dapat diandalkan? Jika tidak dapat diandalkan, dia tidak dapat bersaing dengan orang lain. Bersambung.